Media sosial, sebuah kata yang sudah tidak asing lagi pastinya di telinga smart parents ataupun anak-anak smart parents. Media sosial atau yang sering akrab disapa dengan sosial media atau sosmed merupakan sebuah media ya untuk bersosialisasi. Biasanya sekarang ini yang sedang naik daun dalam bentuk aplikasi atau apps. Banyak sekali aplikasi media sosial yang pasti smart parents sendiri juga pakai dan mungkin anak-anak smart parents juga sudah pakai. Tetapi tahukah smart parents bahwa media sosial jika dipakai secara berlebihan atau dipakai dengan tidak benar bisa menimbulkan dampak negatif kepada anak kita. Mulai dari cyberbullying, yaitu pembulian atau perundungan secara online, ada juga pelecehan seksual secara online, sampai terjebak oleh para predator-predator online yang khusus untuk mengincar anak-anak melalui media sosial. Atau mungkin dampak negatif yang tidak terlalu berat tapi bisa berpengaruh dalam jangka panjang, yaitu menilai diri dengan tidak baik karena banyaknya sekali informasi dari media sosial yang akhirnya membuat anak menjadi minder, tidak percaya diri, mulai dari fisik, mulai dari apa yang dia pakai sampai apa yang dia miliki. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang bisa muncul dalam penggunaan media sosial. Tetapi kita sebagai smart parents harus bisa menanggulangi dampak-dampak negatif agar anak kita tidak terdampak. Nah, tahukah smart parents sekalian bahwa media sosial punya batasan umur minimal untuk pemakainya. Nah, jadi tips untuk menghindari anak-anak agar terhindar dari dampak negatif media sosial yang pertama adalah memastikan memakai media sosial sesuai dengan anjuran umur. Smart parents sekalian, di Google Play atau di App Store sudah ada panduan berapakah usia minimal dalam menggunakan sebuah aplikasi. Saya ambil contoh sebuah media sosial yang sangat terkenal yaitu Instagram. Di sana sangat jelas tertulis bahwa penggunanya minimal berusia 12 tahun. Begitu juga media sosial yang sedang marak di sekitar kita seperti TikTok itu juga memiliki batas usia minimal 12 tahun. Jadi dari developer aplikasinya sendiri, developer Instagram ataupun developer TikTok sudah memberikan panduan bahwa usia yang bisa menggunakan aplikasi tersebut adalah minimal 12 tahun. Pertanyaannya, apakah anak-anak smart parents sudah berusia 12 tahun saat menggunakan media sosial tersebut? Kalau belum, maka tips yang kedua adalah selalu menjaga anak dalam pengawasan kita. Memang ada beberapa smart parents yang memperbolehkan atau memberikan kesempatan untuk anak-anaknya membuka akun-akun media sosial meskipun usianya belum mencukupi sesuai rekomendasi developer. Ya, tapi ada juga smart parents yang saya temui yang benar-benar strict. Ya, jadi saat anaknya berulang tahun ke-12, maka hadiahnya adalah dibukakan akun Instagram. Saya kenal secara langsung smart parents yang seperti ini juga. Ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, yang memperbolehkan sebelum 12 tahun juga tidak salah asal masih dalam pengawasan. Begitupun pula yang umur 12 tahun baru boleh diperbolehkan menggunakan media sosial tersebut juga tidak disalahkan. Ya, pastikan anak selalu dalam pengawasan yang baik dari orang tua. Yang ketiga yang bisa dilakukan smart parents adalah membangun nilai diri yang positif terhadap anak. Ini adalah hal yang jauh lebih penting daripada kita mengekori anak di sosial media, ya, ngintipin handphone anak terus. Lebih penting kita melakukan yang ketiga ini, yaitu menanamkan nilai positif, nilai diri terhadap anak. Sehingga anak mengerti bahwa dirinya adalah manusia, adalah pribadi yang berharga. Sehingga begitu terjun ke dunia media sosial, anak memiliki nilai diri, anak memiliki pemahaman yang benar terhadap dirinya.
Jika anak memiliki nilai diri yang kuat, nilai diri yang benar, maka anak akan terhindar ya menjadi korban cyberbullying, bahkan sampai menjadi korban predator. Jadi penting untuk orang tua untuk bisa menanamkan nilai diri yang positif kepada anak, sehingga orang tua tidak perlu khawatir sampai handphonenya diintipin terus begitu ya, karena anak sudah tahu bahwa nilai diri dia itu positif, dia adalah pribadi yang berharga, sehingga dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya di dunia maya tersebut. Dan tips yang terakhir, yang keempat adalah membangun hubungan emosional yang dekat dengan anak. Hubungan emosional di sini bukan berarti maksudnya kalau dekat jadi emosional, bukan ya. Tetapi hubungan emosional dekat dengan anak artinya orang tua, smart parents memiliki tempat khusus di hati anak, memiliki tempat khusus di pikiran anak. Sehingga apa? Saat anak mengalami sesuatu hal atau anak mengalami tantangan dalam hidupnya, maka ia tidak segan-segan bercerita dengan orang tuanya, dengan ayahnya atau dengan ibunya. Kalau anak-anak tidak memiliki hubungan emosional yang baik dengan orang tua, maka jangan salahkan dan jangan bingung kalau anak ternyata diketahui atau diketemukan lebih suka bercerita dengan teman-temannya. Ya, hal yang baik. Dan yang perlu kita syukuri kalau teman-temannya bisa memberikan saran-saran kehidupan yang baik untuk anak kita. Tetapi permasalahannya jika teman-temannya juga tidak bisa atau bahkan sedang menghadapi masalah yang sama dalam hidupnya. Akhirnya mereka berdua ya tersesat tanpa arah di dunia media sosial. Jadi pastikan smart parents punya hubungan emosional yang baik sehingga saat anak-anak membutuhkan teman untuk bercerita, teman untuk berbagi, teman untuk menjawab kebingungannya, maka smart parents merupakan orang pertama yang dicari. Jadi sebetulnya apakah media sosial itu baik atau buruk? Sebetulnya media sosial itu bersifat netral, ya. Bisa menjadi baik jika kita menggunakannya atau memanfaatkannya dengan baik, bisa menjadi buruk kalau kita tidak tahu cara memakainya dan tidak bisa membawa diri kita di media sosial. Ingat smart parents bahwa media sosial, perkembangan teknologi dan perkembangan zaman sudah begitu pesat. Ya, jadi kita sebagai smart parents tidak bisa terus-terusan ya mengikuti anak, mengintip handphone anak ya, harus curiga dengan anak. Kita tidak bisa selamanya menjadi orang tua yang selalu curigation kalau saya bilang ya. Tapi kita harus mulai dari sekarang menanamkan nilai diri yang positif terhadap anak sehingga anak bisa membawa diri dengan baik di lingkungan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Smart parents sekalian, jika merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa bisa share ke smart parents lainnya yang ada di luar sana. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan sampai jumpa lagi.